Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Helmiati, NIM E1C02310209, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kesopanan dan interaksi dalam kajian pragmatik. Sebelum kita masuk ke materi pembahasan yang lebih jauh, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu kesopanan berbahasa. Jadi, kesopanan berbahasa adalah cara seseorang menggunakan bahasa dengan mempertimbangkan perasaan, kedudukan, hubungan sosial dengan lawan bicara. Jadi, kesopanan tidak hanya soal bicara halus, tapi juga bagaimana kita menyesuaikan tutur kata sesuai dengan kondisi yang ada. Dalam kajian pragmatik, kesopanan dipelajari karena bahasa tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk menjaga hubungan sosial agar tetap harmonis. Selanjutnya, kesopanan memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama, untuk menjaga keharmonisan dalam berkomunikasi. Yang kedua, untuk menghindari konflik atau kesalahpahaman. Yang ketiga, untuk menghormati lawan tutur. Dan yang terakhir, membantu kita untuk menyampaikan maksud atau tujuan komunikasi dengan cara yang lebih diterima oleh orang lain. Sebagai contoh, ketika kita ingin meminta bantuan ke dosen, tentu cara kita berbeda dengan ketika kita ingin meminta bantuan kepada teman sebaya. Dalam kajian pragmatik terdapat dua prinsip, yaitu prinsip kerjasama yang dikemukakan oleh Grace dan prinsip kesopanan yang dikemukakan oleh Geoffrey Leys. Menurut Grace, komunikasi yang baik harus memenuhi 4 maksim, yaitu yang pertama, maksim kuantitas. Jadi maksim kuantitas itu memberikan informasi yang secukupnya. Yang kedua, maksim kualitas, yaitu maksim menyampaikan informasi yang benar. Yang ketiga, maksim relevansi, yaitu berbicara sesuai dengan topik. Yang selanjutnya, maksim cara, itu maksim menyampaikan pesan dengan jelas dan mudah dipahami. Namun dalam praktiknya, seseorang kadang-kadang tidak terlalu langsung berbicara demi menjaga kesopanan. Oleh karena itu, teori Leys melengkapi teori tersebut untuk memenuhi prinsip kesopanan. Menurut Geoffrey Leys, terdapat 4 maksim kesopanan. Yang pertama adalah maksim kebijakan, yaitu maksim mengurangi kerugian bagi lawan tutur. Yang kedua, maksim kemurahan, yaitu maksim untuk mengutamakan kepentingan orang lain dibanding dengan diri sendiri. Yang ketiga, maksim pujian, yaitu maksim memperbanyak pujian dan mengurangi kritikan kepada orang lain. Yang keempat, maksim kerendahan hati, yaitu tidak membanggakan diri sendiri secara berlebihan. Yang kelima, itu maksim kecocokan, yaitu maksim berusaha mencari kesempatan dalam komunikasi. Dan yang keenam adalah maksim simpati, yaitu menunjukkan rasa peduli dan empati kepada orang lain. Pembahasan berikutnya adalah teori Brown-Levison tentang konsep face atau citra diri. Jadi face ini terbagi menjadi 2 macam ya teman-teman. Yang pertama itu positive face, yaitu keinginan seseorang untuk dihargai, diterima, dan diakui oleh orang lain. Kedua, negative face, yaitu keinginan seseorang untuk memilih kebebasan tanpa tekanan dari orang lain. Karena setiap orang ingin menjaga citra dirinya, maka penutur biasanya menggunakan strategi tertentu agar tuturannya tidak menyinggung lawan bicara. Brown dan Levison menjelaskan ada 4 strategi kesopanan. Yang pertama itu Bulk on Record, yaitu berbicara secara langsung tanpa basa-basi. Contohnya, tutup pintunya sekarang. Strategi ini itu biasanya digunakan dalam situasi yang mendesak. Yang kedua adalah positive politeness, yaitu menunjukkan keakraban dan perhatian. Misalnya, kamu pintar sekali, boleh bantu saya mengerjakan bagian ini. Nah, yang ketiga adalah negative politeness, yaitu berbicara tidak langsung dan lebih berhati-hati. Contohnya, maaf, apakah saya berkenan membantu Anda? Nah, yang terakhir adalah off record, yaitu menyampaikan maksud secara tidak langsung atau tersirat. Misalnya ketika seseorang
berkata, "Wah, panas sekali ya ruangan ini." Padahal ia ingin meminta seseorang untuk menyalakan AC atau kipas. Kesopanan berbahasa juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah jarak sosial, perbedaan status atau kekuasaan, budaya, usia, komunikasi, dan tujuan pembicaraan. Misalnya ketika seseorang berbicara dengan dosen, orang tua, atau atasan, kita biasanya menggunakan bahasa yang lebih sopan dibanding dengan berbicara dengan teman sebaya. Dalam konteks akademik, kesopanan sangat penting, terutama dalam komunikasi antara mahasiswa dan dosen. Mahasiswa biasanya menggunakan sapaan formal, meminta izin terlebih dahulu, serta menggunakan kalimat yang secara tidak langsung. Contohnya, "Selamat pagi Pak, mohon maaf mengganggu waktunya. Saya ingin bertanya mengenai tugas minggu lalu yang diberikan." Nah, kalimat ini menunjukkan penghormatan kepada dosen dan menjaga hubungan akademik yang baik. Pada era digital saat ini, kesopanan berbahasa juga diterapkan dalam komunikasi melalui WhatsApp, email, media sosial. Meskipun hanya pesan teks, kita perlu memperhatikan cara menyampaikan pesan, menggunakan salam pembuka, memilih kata yang tepat, dan menghargai lawan bicara. Dengan demikian, komunikasi digital tetap berjalan dengan santun dan profesional. Sebaliknya, pelanggaran kesopanan dapat terjadi ketika seseorang berbicara kasar, menghina, merendahkan orang lain, atau menunjukkan sikap tidak peduli kepada perasaan lawan bicara. Pelanggaran seperti ini dapat menimbulkan kesalahpahaman, bahkan kerusakan hubungan sosial. Nah, teman-teman, sebagai penutup, saya ingin menyimpulkan bahwa kesopanan berbahasa adalah bagian penting dalam kajian pragmatik, karena membantu manusia menjaga hubungan sosial melalui penggunaan bahasa yang tepat. Teori Gervais, Leys, dan Brown serta Levison memberikan pemahaman mengenai bagaimana seseorang memilih strategi bahasa dan menghormati lawan tutur, menjaga citra diri, dan mencapai tujuan komunikasi secara efektif. Oleh karena itu, memahami kesopanan berbahasa sangat penting agar komunikasi kita berjalan dengan baik secara langsung maupun digital dapat berjalan dengan harmonis. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.